Banyak yang nanya, "Mas, saya SIM habis, mudik berani nggak ya?" Gitu. "Mas, saya belum vaksinasi, mau mudik aman nggak ya?" Gitu. "Mas, pajak saya habis, mau mudik aman nggak ya?" Gitu. Nah, kalau menurut saya ya, siapa yang mau meriksa Anda di jalan itu? Bertemu lagi dengan Marto. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun ketemu video ini, saya harapkan kabar terbaik Anda dan keluarga. Pagi ini saya jalan-jalan dengan motor yang basah kuyup. Semalam hujan lebat, lur. Jadi ingat, saya mau ngingetin sedulur-sedulur yang mau mudik, waspadai cuaca, lur. Demikian, waspadai cuaca, karena kemarin saya nganter istri saya itu ya banjir. Kemarin banjir, kabarnya hari ini juga masih banjir, lur. Jadi itu dia, waspadai. Buat yang mau mudik, siapkan jas hujan. Kalau yang mau mudik sambil berkemah, jangan lupa tendanya double layer, atau tambahin dengan flyseat seperti itu, lor. Nah, kok ngomongin mudik pakai tenda lah, orang saya memang biasanya begitu. Tahun 2019 saya melakukan itu, lor, dengan motor ini. Demikian, banyak yang nanya, "Mas, saya SIM habis, mudik berani nggak ya?" Gitu. "Mas, saya belum vaksinasi, mau mudik aman nggak ya?" Gitu. "Mas, pajak saya habis, mau mudik aman nggak ya?" Gitu. Nah, kalau menurut saya ya, siapa yang mau meriksa Anda di jalan itu? Yang namanya mudik, lur, dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, yang ada di jalan raya itu bukan dari satuan lalu lintas, lur, tapi semua itu, jadi semua jajaran ada di jalan raya. Kalau nggak percaya, lihat aja atau diingat seberapa banyak dari mereka yang di jalan itu yang bawa radio. Nah, itu yang paling mudah. Yang bawa radio berarti itu dari lalu lintas. Yang tidak bawa radio berarti bukan dari lalu lintas. Gampang tuh, lur. Ya, dan biasanya, lur, yang namanya mudik itu nggak ada pemeriksaan, nggak ada penilangan, apa itu nggak ada. Jadi kalau Anda bertanya, SIM-ku habis, berani nggak ya? Itu balik ke Anda lagi. Saya hanya menyampaikan asumsi yang selama ini benar, gitu. Jadi ya sebenarnya kalau mereka mau cari-cari ya mudah. Orang manusia itu punya kebiasaan untuk bersalah bukan di satu titik saja, gitu. Jadi kalau orang tidak punya SIM, biasanya juga ada kesalahan lain, entah spionnya, entah apanya, karena selalu ketemu lebih dari 2 kesalahan. Nah, tapi karena lebaran mereka nggak akan cari-cari kesalahan, lur. Tapi ya kita mesti tahu diri, kita jangan bikin kesalahan terlalu banyak. Nggak punya SIM ya cukup itu saja kesalahannya, jangan ditambah dengan nggak ada lampu, nggak ada plat nomor, nggak ada spion. Nah, itu mah namanya mencari sesuatu yang salah, nggak usah dipikirin. Dan biasanya buat orang-orang yang ada sedikit permasalahan dengan itu, saya sampaikan kalau mau mudik ya tetapkan hati dan jangan nonton TV, karena TV akan digunakan untuk menahan Anda supaya tidak mudik dengan segala berita yang menakutkan. Zaman dulu juga katanya pemudik yang menggunakan barang berlebih akan di-stop, diputar balikan. Nah, di berita mah ada mungkin 2 orang, 5 orang, tapi itu tidak sampai 0,5%, lur. Jauh dari kenyataan. Jadi kalau kita bicara TV, jangan bicara kenyataan, lur. Orang berita di TV aja sekarang bisa terbelah. Bahkan kemarin Pilpres 2 kandidat menyatakan menang. Gimana itu TV tanggung jawabnya? Nah, itu jadi sudahlah. TV hanya untuk hiburan saja. Itu pun kalau buat saya nggak ngaruh, saya nggak doyan sinetron, lur. Saya doyannya ilmu dan berita, lur. Jadi seperti itu, lur. Yang mau mudik silakan mudik, yang penting diwaspadai. Dan jangan mudik jika pikiran Anda tidak fokus, karena turun ke jalan raya
itu harus benar-benar siap secara mental. Jangan ada rasa takut, ada rasa ini karena itu akan menghalangi. Kalau Anda takut ban bocor, maka itu yang akan terjadi. Nah, itu psikologi touring seperti itu, lur. Hati harus mantap, harus waspada, pikiran harus fokus. Demikian. Nah, tidak lupa saya mau nunjukin seperti apa banjirnya yang dibicarakan tadi. Tuh, ada yang jalan dengan sendal jepit, artinya benar banjir. Tuh, yang melepek kena banjir. Coba kulihat. Sudahlah di sini aja daripada motornya mate. Hah? Oh iya, sebentar. Maaf. Ayo.